Haleluya, Shalom Jemaat Sis, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Selamat datang di ibadah gereja kita. Mari saudara, dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran online ini, mari kita sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mau datang Bapa ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap pujian dan sembah kami, Bapa. Urapi masing-masing pribadi kami Tuhan, lewat tayangan media ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan nyata yang menjamah masing-masing pribadi kami Tuhan. Biarlah kami bersama-sama Bapa dapat memuji menyembah Engkau. Kami dapat merasakan hadirat Tuhan dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan lewat ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita bersama-sama menaikkan sembah kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari saudara, kita angkat pujian ini dari awal. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
menjadi penyembah-Mu lagi, katakan. Dan ku lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi sekali lagi, katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Angkat suaramu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat sembah kita. Haleluya. Kami angkat setiap sembah kami mengucap syukur. Lebih dalam lagi menyembah-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu, Yesus. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi. Kami angkat setiap sembah kami mengucap syukur. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Kami mengucap syukur. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Amin. Angkat suaramu, katakan setiap kataku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembah kita, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di
dalam hidupku. Mari kita katakan lagi, dekat padamu itu rinduku. Dengan iman katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kata, oh, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu Tuhan. Membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lagi katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. membawa sembah kami, oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Dengan lembut kita kata, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biar musik saja mainkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Kami mau mengejar hadirat-Mu Tuhan. Itu keinginan dan iman kami Tuhan. Kami mau selalu berada dekat-Mu Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lewat firman kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih lagi memandang wajah-Mu. Berada dekat-Mu Tuhan adalah suatu anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Biar setiap nyanyian kami
bukan sekedar lip service, bukan sekedar nyanyian biasa, bukan sekedar pujian biasa, tapi dari dasar hati kami yang terdalam Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, mengejar hadir-Mu, membawa setiap sembah kami Tuhan. Karena kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Karena kami tahu betapa luar biasanya Yesus kami di dalam kehidupan kami. Betapa berartinya Engkau dalam kehidupan kami. Lewat tayangan media ini yang lebih kami percaya Bapa, bahwa hadirat Tuhan nyata menjamah masing-masing pribadi kami yang mungkin merasa jauh dari Tuhan. Lewat pujian penyembahan ini, yang kami percaya ada hadirat Tuhan. Yang merasa jauh daripada Tuhan, biar bisa membangun kembali komitmen dengan Tuhan. Biar di hari ini ada hal baru, ada komitmen baru, ada api baru, ada kepercayaan lebih lagi terhadap Engkau. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami mau sekali lagi menaikkan ref dari pujian ini. Bukan sekedar pujian, tapi keinginan kami Tuhan. Kami mau memandang wajah Engkau, kami mau mengikuti kebaikan Tuhan. Haleluya, memandang wajah-Mu. Dengan iman katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari bawa sembah kita, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir. Lagi katakan mengejar, mengejar. Sekali lagi katakan mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin. Haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, ini keinginan kami mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami mau selalu memulai doa kami Bapa dengan selalu mengucap syukur karena kami percaya Tuhan terlebih baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang mau sama-sama bersuka cita, sama-sama kita katakan amin, haleluya, shalom saudara. Mari saudara yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini, sudah siapkah bersuka cita? Amin. Siap untuk bersuka cita? Mari saudara kita angkat pujian, Dia Raja di atas segala Raja, King of Majesty, haleluya. Mari saudara kita bertepuk tangan bersuka cita di hari ini. Katakan you know that I love you, you know that I want to know you so much more than I have before. Hey. These words are from my heart, these words are not made up, I will live for you, I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord.
Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Mari lebih lagi katakan, you know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Oh, these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Lagi katakan, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Angkat suaramu, katakan, King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be, lagi katakan, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Siap, sama-sama kita katakan, with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Lagi katakan, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever, and forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Kasih sorak-sorai untuk kemuliaan Allah kita. Haleluya. Mari saudara, kita bersuka cita lebih lagi. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Amin. Angkat suaramu, kita bersuka cita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sorakan haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan
dan pengharapan. Para papa papa. Hey. Para papa papa. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, Satu-satunya penembus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan penghara. Lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa. Para papa papa. Ye, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sukacita. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kami dapat bersukacita. Kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan lewat tayangan media ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau selalu beserta kami. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak Pendeta Misnan yang akan menyampaikan kebenaran firman di hari ini Tuhan. Biar kebenaran firman yang disampaikan memiliki rema pada masing-masing pribadi kami, dapat memberkati masing-masing pribadi kami Tuhan. Tapi biarlah sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kamu menaikkan setiap sembah kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Lagi katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Dengan iman katakan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Lewat ibadah kami pada siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat. Jadikanlah firman-Mu kekuatan di dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan bukan hanya kekuatan yang Tuhan beri, tetapi melalui firman-Mu Tuhan, berkat-berkat Allah dicurahkan atas setiap kami. Sebab itu Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengar ini, kami bukan mengejar berkat, tetapi kami dikejar oleh berkat. Karena kami sangat percaya kepada-Mu Tuhan. Jika hati kami melekat kepada-Mu, jika hidup kami berfokus kepada-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi pergumulan, kesulitan, kekhawatiran, kekurangan. Bahkan mungkin di dalam hari-hari ini kami sedang menghadapi kebimbangan Tuhan. Mari Tuhan lewat firman-Mu, kiranya Tuhan hidup kami dikuatkan kembali. Iman kami dikuatkan. Terima kasih ya Bapa, kami akan sambut renungan ini. Sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Saya percaya bahwa berkat Allah tetap melimpah atas kita semua.
Karena dimanapun kita berada ketika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah. Saya akan membaca 2 ayat saja. Sebenarnya saudara bisa baca di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, tetapi karena waktu saya akan bacakan ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya di dalam hidup kita tentu sering kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Memang berkat itu adalah sesuatu yang setiap orang pasti suka. Saudara diberkati kesehatan saudara, pasti kita bersuka cita. Kita bisa melakukan aktivitas dengan begitu luar biasa. Bisa olahraga, bisa jalan-jalan, bahkan kita bisa makan enak karena kita sehat. Berkat juga ketika kita diberkati secara finansial. Ya, dulu biasa-biasa, sekarang menjadi orang yang luar biasa. Uang banyak, kebutuhan semua tercukupi. Maka kita bisa katakan itu berkat Tuhan. Atau berkat-berkat yang lain, misalnya ketika kita belajar, kemudian kita lulus, dapat pekerjaan yang baik, dan kita katakan, oh itu berkat Tuhan. Dan setiap kita pasti mengharapkan yang namanya berkat Tuhan, karena itu adalah sesuatu yang memang dicari oleh semua orang. Nah, ketika kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ini, saudara, saya ingin memberikan, saya ingin berbicara tentang justru di tengah-tengah berkat yang diterima, itu bisa terjadi yang namanya konflik. Yaitu konflik di tengah berkat. Dalam Kejadian pasal yang ke-12, saudara, di sana ada latar belakang di mana Abraham dan Lot ini meninggalkan tanah kelahirannya. Di dalam Kejadian 12, Tuhan memanggil Abraham. Abraham, kamu keluar dari tempat tinggalmu, keluar dari tanah nenek moyangmu dan pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Tempat itu adalah Kanaan. Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham dan keluarganya untuk meninggalkan Ur Kasdim dan menuju tempat yang Allah sudah sediakan. Abraham orangnya dengar-dengaran. Ketika mendengar panggilan ini kemudian dia pergi. Dan ketika pergi sampailah Abraham, dikatakan di dalam pasal yang ke-12 kalau saudara baca. Abraham sampai di satu tempat yang namanya Negeb, yaitu daerah Kanaan. Inilah tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Abraham? Ketika Abraham ini dia sudah masuk di tanah Negeb, di tanah Kanaan itu, tiba-tiba terjadi kelaparan yang sangat-sangat dahsyat. Dikatakan oleh Alkitab, kelaparan itu begitu hebatnya.
Saudara, ini menjadi pertanyaan setiap kita tentu ya. Bukankah Tuhan sudah panggil kita? Bukankah Abraham sudah merespon panggilan itu? Tetapi mengapa terjadi kelaparan? Kadang-kadang kita pun ya sering bertanya, saya sudah setia, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang kita mengalami yang namanya kelaparan yang dahsyat dalam tanda kutip adalah persoalan-persoalan di dalam hidup kita ini. Bukankah Tuhan yang sudah panggil? Bukankah Tuhan yang sudah berjanji? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Saudara, artinya apa? Artinya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita ini melayani Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, itu bukan menjadi sebuah jaminan secara fisik bahwa kita tidak menghadapi yang namanya persoalan. Tidak ada jaminan di mana kita ini terbebas dari yang namanya pergumulan di dalam hidup ini. Abraham pun mengalami hal seperti itu. Sehingga ketika Abraham mengalami kondisi seperti ini, maka tetap di dalam pasal 12, Abraham dia pergi ke Mesir sebagai orang asing. Pergi ke Mesir. Karena Abraham tidak lagi bisa mengharapkan Kanaan itu menjadi tanah yang bebas dari kelaparan. Dia pergi ke Mesir. Tidak dijelaskan di dalam Alkitab berapa lama Abraham ada di Mesir. Waktu dia pergi ke Mesir, dia berkata kepada Sarah, nanti ketika ada di Mesir jangan bilang kamu istriku, bilang kamu saudaraku. Nah saudara, beberapa waktu ketika tinggal di Mesir, maka ketahuanlah kalau Abraham ini suaminya Sarah. Ketahuan di situ. Akhirnya Raja Mesir menyuruh Abraham, sudah kamu keluar dari Mesir. Dan kemudian masuk di dalam pasal yang ke-13. Maka kita bisa melihat di sini Abraham atau Abram yang disebut di dalam pasal 13. Abram atau Abraham. Dia sampai di tanah Negeb bersama dengan istrinya, bersama dengan Lot, bersama dengan semua hartanya, termasuk keluarga, gembala, dan orang-orang, mungkin budak juga. Ketika Abraham sampai di tanah Kanaan kembali, saudara, kita perhatikan ada sesuatu yang berbeda di situ. Apa yang berbeda? Ketika mereka datang dan tiba di tanah Kanaan, saudara, Abraham dan Lot menjadi orang yang kaya. Mereka memiliki kekayaan yang begitu banyak. Secara mayoritas harta mereka adalah ternak dan binatang. Berbeda ketika pertama kali dia sampai. Pertama kali dia sampai ketika dipanggil oleh Tuhan, tidak disebutkan mereka berkelahi. Tidak disebutkan ada satu konflik antara Abraham dengan Lot ini. Dan bisa disimpulkan bahwa harta mereka pada waktu mereka pertama kali datang, hartanya tidak begitu banyak. Tetapi sekarang hartanya begitu banyak. Dan pada waktu itu semakin seseorang punya banyak ternak atau banyak harta, ya, mayoritas ternak itu, tentu dia memerlukan begitu banyak gembala. Tentu orang itu memerlukan kemah-kemah, sumur, dan sebagainya. Karena ya, harta yang mereka miliki itu harta bergerak.
Kalau ingin menambah yang namanya kekayaan, diperlukan tanah yang lebih luas. Dan inilah peluangnya seseorang ketika dia ingin menambah dan bertambah hartanya, itu bergantung dari sebuah tanah di mana dia bisa memiliki. Dan ternyata ketika mereka sampai di Negeb, mentok, tanahnya tidak cukup. Sehingga apa yang terjadi? Maka timbul yang namanya krisis, pertengkaran, perselisihan. Mulai timbul di situ. Para gembala berebut tempat. Para gembala ternaknya Abraham, ternaknya Lot, mulai berebut tempat. Mana yang harus merumput dulu, mana yang harus diberi minum dulu. Sehingga karena berebut terjadi yang namanya pertikaian di situ. Dan saya percaya bahwa krisis yang sedang dihadapi Abraham ini dengan Lot itu bukan sesuatu yang terjadi semalam. Tapi ini terjadi ya berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan berkat yang mulai bertambah. Semakin berkat bertambah, jangan dikira bahwa berkat ini menjadi sesuatu yang baik. Bisa jadi melalui berkat, maka terjadi sebuah konflik. Saudara, saya kenal dengan seorang keluarga, saya kenal baik. Saya tahu persis keluarga ini latar belakangnya. Ketika keluarga ini masih dalam kondisi biasa-biasa saja. Bahkan saya pernah lihat bekerja sehari cukup untuk makan sehari. Kemudian keluarga ini dia mulai berusaha dengan rajin, dengan semangat, dengan membanting tulang. Akhirnya ekonominya mulai naik. Dia mulai diberkati. Kalau dulu pakai sepeda ontel istilahnya, sepeda kayu. Kemudian naik sepeda motor. Diberkati terus, punya mobil, punya rumah, punya usaha. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Omsetnya ratusan juta. Tetapi yang membuat saya kaget adalah ketika ketemu dengan istri keluarga ini ya. Saya tanya, bagaimana kabarnya? Wah, sekarang menjadi orang yang sukses. Sudah diberkati Tuhan. Tapi sang istrinya bilang apa? Kalau boleh diizinkan, saya lebih baik mengalami hidup atau menikmati hidup sebelum saya menjadi orang kaya. Wah, saya terkejut. Kenapa? Dia bilang katanya apa? Dulu ketika kami masih miskin, kami masih bisa merenungkan firman Tuhan. Ketika kami miskin, kami masih bisa berdoa. Ketika kami miskin, kami masih bisa beribadah. Tetapi sekarang ketika kami sudah diberkati Tuhan, melimpah-melimpah. Untuk ke gereja saja tidak ada waktu. Apalagi untuk berdoa, apalagi untuk merenungkan firman Allah. Saudara, jadi berkat itu belum tentu membuat orang itu bahagia, belum tentu. Banyak orang mengejar berkat. Tidak tahu kalau di dalam berkat itu justru kita kehilangan banyak hal. Saudara pasti ingat bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Tidak perlu bekerja. Tuhan siapkan semuanya.
Makanan disiapkan, lauk disiapkan. Bahkan kesehatan, pakaian tidak pernah robek. Ini berkat yang Tuhan berikan kepada Israel. Tetapi ketika mereka ini menerima berkat yang begitu luar biasa, justru mereka ini semakin tidak beriman kepada Tuhan. Berkat tidak menambahi iman. Israel selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Melawan Tuhan, menentang Tuhan. Padahal Tuhan sudah penuhi semuanya. Nah, kita kembali kepada Abraham. Kita kembali kepada Abraham. Karena terjadi sebuah konflik yang seperti ini, maka harus ada pilihan untuk berpisah. Maka Abraham dia membawa Lot naik ke satu tempat di antara Negeb dengan Ai, di antara Betel dengan Ai. Karena secara geografis tempat itu adalah tempat yang agak tinggi. Tempat yang cukup tinggi. Untuk memperhatikan sekeliling dari tanah Kanaan ini. Dan pada waktu mereka sudah naik ke sana, maka saudara kelihatanlah di situ. Mana tempat yang subur, mana tempat yang gersang. Dan apa yang dikatakan Abraham di dalam ayat yang ke-8 yang sudah kita baca tadi. Di sana dikatakan, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, tentu Lot dia memperhatikan, dia melayangkan pandangannya. Dan dia memperhatikan satu-satunya tempat yang memberikan untung, memberikan berkat, memberikan omset yang lebih dan lebih adalah di seberang Sungai Yordan itu. Adalah tempat di dalam ayat yang ke-10 yang dikatakan, di sana dikatakan apa? Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Lot ketika diberikan kesempatan untuk memilih, akhirnya Lot memilih lembah Yordan yang dikatakan di situ seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Di dalam Kejadian dikatakan taman Tuhan itu adalah Taman Eden. Lot membayangkan bahwa disitulah seperti taman Tuhan. Di mana subur tempatnya. Di mana itu bisa menghasilkan sesuatu. Dan saya percaya Lot dia berpikir, dia punya pikiran, dia punya angan-angan. Seluruh daerah Kanaan itu daerah yang gersang. Ketika dia diberi kesempatan untuk memilih, maka dia memilih lembah itu. Karena dia tahu disitulah sebenarnya ternaknya bisa bertambah, kekayaannya bisa bertambah. Dan dia semakin dia mencari sesuatu yang disebut sebagai berkat itu. Saudara, mari kita perhatikan. Ini sebenarnya yang menjadi masalah Lot. Semakin dia mengejar harta, semakin dia mengejar sesuatu yang baik menurut penglihatannya, maka ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya Lot. Lot mulai dekat-dekat dengan api dan akhirnya tentu terbakar. Lot dia mulai tinggal di batas tanah Kanaan.
kota Sodom. Lot mulai dia tinggal di situ. Dan kita tahu bahwa kota Sodom adalah kota yang paling jahat pada waktu itu. Lot sedang tinggal di sana. Dia sedang berkemah di situ. Saudara, mari kita perhatikan. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk pergi ke tanah Kanaan, Tuhan berjanji memberkati Abraham di tanah Kanaan itu. Dan tentu Lot itu mendengar, tentu Lot itu tahu. Memang janji ini kepada Abraham. Ketika Lot masih dekat dengan Abraham, saya percaya bahwa Lot juga mengalami berkat apa yang diterima oleh Abraham. Tapi sekarang Lot dia berkemah dekat kota Sodom. Artinya apa? Ketika saya renungkan, Lot menjauh dari Kanaan. Lot menjauh dari janji Tuhan. Lot menjauh dari berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kenapa Lot memilih sesuatu yang menurut pikirannya adalah tempat yang penuh dengan berkat? Saudara, karena Lot punya ambisi akan harta, kalau bisa dikatakan akan uang, ambisinya begitu tinggi. Sampai-sampai harta, uang, kemakmuran itu lebih penting daripada memegang janji Tuhan. Lot dia mengejar berkat. Nah, ketika kita renungan firman Tuhan pada siang hari ini, Lot itu menggambarkan tentang karakter manusia yang obsesinya itu mencari berkat. Sedangkan Abraham adalah gambaran manusia yang dikejar oleh berkat. Karena Abraham dia tetap berdiri di dalam janjinya Tuhan. Saudara, ini sangat penting. Janji Tuhan itu sangat penting. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan itu siapa? Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ketika dia berjanji kepada Abraham, tetap tinggal di Kanaan. Karena Tuhan akan memberkati dia. Dan Lot, dia memilih sesuatu yang menurut pikirannya, yang menurut penglihatannya, itu sangat menarik. Saudara, hati-hati dengan hidup kita ini. Dunia begitu menarik kita. Dunia begitu menarik. Bahkan iblis itu juga begitu licik. Ketika dunia menarik hati kita, kadang-kadang kita lupa tentang janji Tuhan. Mungkin menurut pikiran kita sebagai orang bisnis misalnya, menurut hitungan saya, ini untungnya besar. Belum tentu. Menurut kita, sudah di depan mata, pasti aku akan memperoleh untung yang besar. Belum tentu. Tetapi ketika orang itu tetap berdiri di dalam janji Tuhan, saudara, berkat itu akan mengikuti orang itu. Bukan kita yang mengejar,
tapi berkat yang mengikuti kita. Saya mendengar begitu banyak kesaksian-kesaksian di mana Tuhan memberkati seseorang. Memberkati di luar dari pikirannya, di luar dari nalarnya, di luar dari apa yang dia angan-angankan. Itulah Tuhan. Sebab itu tetaplah berdiri di dalam janji Tuhan. Saudara, Alkitab ini diberikan kepada kita bukan sekedar buku yang kita baca. Alkitab di dalamnya ada lebih dari 33.000 janji Tuhan. Apakah kita sudah mengalaminya? Mari kita kembali kepada firman Allah. Janjinya Tuhan, iya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Nah saudara, Abraham dia tahu kalau Lot itu akan memilih tempat seperti ini. Tetapi Abraham tetap berdiri di dalam janji panggilan Tuhan. Apa sih sebenarnya janji Tuhan atau panggilan Tuhan kepada Abraham itu? Kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari tempat yang nyaman. Karena Ur Kasdim pada waktu itu adalah kota yang sudah maju. Memiliki begitu banyak fasilitas. Tetapi justru Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke tempat yang gersang. Terbukti kelaparan terjadi di sana. Yang tidak didiami begitu banyak orang. Dari tempat yang nyaman dipanggil masuk ke tempat yang tidak nyaman. Mengapa Abraham mau? Karena Abraham tetap berdiri di dalam janji Tuhan yang sepertinya tidak masuk akal. Sepertinya tidak masuk akal. Dan inilah sebenarnya yang menjadi persoalannya Lot. Dia tahu bahwa Tuhan yang panggil Abraham. Dia tahu bahwa Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Mungkin dia berpikir janji itu tidak masuk akal. Ketika Lot dihadapkan pada sebuah pilihan, yaitu kemakmuran, harta, maka terbukti Lot dia memilih harta dibandingkan dengan janji Tuhan. Lot memilih itu. Sehingga di dalam ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Janji Tuhan memang sepertinya tidak masuk akal. Lot memilih yang masuk akal. Memilih berdasarkan apa yang dia lihat. Padahal apa yang kita lihat kadang-kadang belum tentu itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Nah, saya ingin mengutip seorang yang bernama Robert Alter, seorang ahli narasi Yahudi mengatakan di dalam ayat yang ke-10 ini. Lot melayangkan pandangannya lalu melihat. Lot melayangkan pandangannya lalu melihat. Lot melihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Seperti taman Eden. Dia memperhatikan tempat ini, saudara, bukan hanya ingin menjadi kaya. Dia terobsesi untuk semakin kaya. Padahal Taman Eden itu bukan hanya sebuah taman yang baik, sebuah taman yang indah saja.
Tapi di Taman Eden justru ada pencobaan. Hawa dicobai di Taman Eden. Manusia jatuh di Taman Eden. Dan ini yang menjadi masalah atau problemnya Lot. Dia menaruh harapannya itu pada berkat. Menaruh harapannya pada berkat. Menempatkan hatinya di dalam kekayaan. Dia berpikir bahwa ketika kaya, ketika memiliki semuanya, mungkin membuat hidupnya itu menjadi utuh, menjadi lengkap, menjadi sukacita. Mungkin menjadi mengalami damai, atau bisa dipuaskan lewat berkat-berkat itu. Dan dia menempatkan hatinya bukan sesuatu yang menjadi Tuhan. Dia menempatkan hatinya di mana itu adalah tempatnya Tuhan. Dia isi dengan tempat yang lain. Inilah Lot. Saudara, pesan firman Tuhan ini tentu ini bersifat universal. Menjadi pesan bagi setiap kita. Mungkin kita berkata bahwa ya itu Lot. Nah, di dalam kehidupan kita pun, ketika kita hanya mengejar sesuatu secara jasmani, ketika kita hanya mengejar berkat, saudara, kita harus berhati-hati. Kita akan bisa kehilangan semuanya. Kita bisa kehilangan semuanya. Sukacita kita bisa hilang. Hubungan kita dengan Tuhan bisa hilang. Bahkan kita akan kehilangan semuanya, termasuk tempatnya Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudara, mari kita lihat hidup kita. Semakin seseorang itu mengejar arti hidup, bisa-bisa dia ini juga bisa kehilangan arti hidup itu. Semakin seseorang itu mengejar namanya kepastian cinta misalnya, orang itu juga bisa kehilangan yang semakin jauh dia dari cinta itu. Contohnya ada, semakin kita ini mengejar fun dalam main game misalnya, semakin kita ini dipermainkan oleh game. Kenapa? Karena semakin kita mengejar, maka semakin kita ini tidak dipuaskan. Semakin kita mengejar, maka semakin kita menempatkan beban yang berat di dalam hidup kita yang terbatas ini. Karena itu, biarlah fokus hidup kita ini bukan mengejar sesuatu yang kelihatan. Mengejar berkat, tetapi biarlah kita dikejar oleh berkat itu. Biarlah kita mengejar yang memberi berkat. Karena ketika kita ini mengejar yang memberi berkat, menyenangkan yang memberi berkat, maka berkat itu akan mengikuti kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kembali kepada Lot.
Ketika Lot meninggalkan, ketika Lot dia pergi ke lembah Yordan, sebenarnya dia sedang meninggalkan janji Tuhan. Sebenarnya Lot sedang meninggalkan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena janji Tuhan itu di Kanaan. Janji Tuhan itu di Kanaan. Nah sekarang kita lihat apa bedanya dengan Abraham. Abraham adalah orang yang cepat mengenali masalah dan menanganinya dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Saudara, ketika kita simpulkan tentang Abraham ini, sebenarnya Abraham ini memiliki 3 relasi yang sangat penting. Yang pertama, Abraham ini memiliki relasi dengan Tuhan. Kemudian Abraham ini memiliki relasi dengan keluarga. Yang saya maksud adalah relasi dengan Lot. Karena Lot termasuk keluarganya. Dan yang terakhir, Abraham ini memiliki relasi dengan hartanya. Dengan relasi yang dia miliki ini, Abraham harus mengorbankan salah satunya. Salah satunya yang penting. Dan ternyata Abraham dia mengorbankan hartanya. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham dia mengorbankan kesempatannya untuk memiliki tanah yang subur. Dia korbankan. Dia tidak peduli ternaknya mau bertambah, ternaknya mau menjadi banyak atau tidak. Dia tidak peduli. Abraham tidak peduli. Abraham tetap mempertahankan relasinya dengan Tuhan. Dia tidak mau keluar dari Kanaan. Dan dia juga tetap mempertahankan relasinya dengan Lot. Sehingga hubungannya dengan Lot, dia tetap memiliki satu hubungan yang terjaga dengan baik. Ketika saudara perhatikan di dalam pasal yang ke-14, maka di sana kita bisa temukan bahwa ketika Lot seluruh hartanya dirampas oleh raja-raja di sekelilingnya, maka Abraham memberikan pembelaan. Abraham masih membela Lot, bahkan Abraham berperang demi Lot. Artinya dia tetap memiliki relasi yang baik dengan Lot. Abraham memilih bahwa relasi dengan harta itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Bagaimana Abraham dia bisa mendapatkan kebijaksanaan seperti ini? Karena Abraham sadar bahwa panggilannya adalah panggilan yang memiliki segalanya. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, itu yang menjadi kuncinya. Karena ketika Abraham dia menghargai panggilan Tuhan, maka sebagai konsekuensi logisnya, Tuhan itu membela. Tuhan membela. Karena itu, saudara, hargai setiap panggilan Tuhan. Kita menjadi orang percaya itu bukan tiba-tiba menjadi orang percaya. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya. Setiap hidup kita ini, sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang memanggil kita.
dari kegelapan menuju kepada terangnya Allah. Karena itu di dalam setiap panggilan Tuhan, Tuhan punya tujuan di dalam setiap hidup kita masing-masing. Banyak orang mengatakan bahwa panggilan itu berarti dulu saya itu hidup seperti begitu. Sekarang saya hidup seperti begini. Dulu saya pakai misalnya kitab seperti itu. Sekarang saya pakai kitab seperti ini. Atau banyak orang mengatakan bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita mempunyai arah hidup yang berbeda. Punya cara hidup yang berbeda. Sebenarnya itu enggak salah tentang pandangan orang. Tapi menurut saya itu bukan sebuah esensi yang sebenarnya. Dipanggil oleh Tuhan itu bukan berarti kita mendapat seperangkat peraturan. Seperangkat peraturan baru di dalam hidup kita ini. Tetapi dipanggil oleh Tuhan. Karena kita berbicara tentang Abraham, maka kita akan lihat apa sih sebenarnya panggilan yang paling esensi yang harus ada di dalam diri kita ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 dan 10 itu mengatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang terakhir. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar atau pondasi yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi berdasarkan apa yang dikatakan firman Allah tentang Abraham, panggilan itu sebenarnya berbicara tentang mengganti pondasi. Pondasi kita ini yang harus diganti. Bukankah setiap kita memiliki pondasi-pondasi sebelum kita mengenal Tuhan? Pondasi yang sudah dibangun oleh keluarga. Pondasi yang sudah dibangun oleh budaya, oleh kultur. Pondasi yang dibangun oleh manusia-manusia lama kita. Sehingga Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, maka dia memiliki pondasi, yaitu Yesus Kristus sebagai pondasi kita. Jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka pondasi kita adalah Kristus. Kalau pondasi kita Kristus, maka panggilan kita itu bukan panggilan untuk mengejar berkat. Tetapi panggilan kita adalah menjadikan kasih Tuhan, misi Tuhan, kerajaan Tuhan itu sebagai harta milik kita. Itu sebagai kepunyaan kita. Sebagai kisah hidup kita, sebagai meaning life kita. Bukan. Rasa aman dan identitas diri kita. Saudara, ini panggilan. Abraham dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Allah.
Dan Abraham mengganti seluruh pondasi hidupnya. Abraham mendobrak semua kungkungan budaya dan pondasi hidup lamanya. Sehingga apa? Sehingga Abraham tidak terusik dengan urusan hartanya. Tidak terusik dengan urusan berkat. Mau diberkati atau tidak diberkati. Itu bukan masalah. Itu bukan sesuatu yang sangat penting. Karena dia tahu. Yang dia kejar bukan kesuksesan jangka pendek. Tapi yang dia kejar adalah yang memberi berkat. Sehingga kita tahu di dalam Alkitab, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Bapa orang percaya. Karena panggilannya itu membawa fokus hidupnya kepada Allah. Dan kita tahu sepanjang umur hidupnya Abraham, berkat selalu mengikuti Abraham. Nah, saudara, kita belajar dari Abraham. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Tuhan Yesus yang menjadi pondasi hidup kita. Apakah kita sedang mencari berkat-berkat? Sehingga kita melupakan pondasi yang sudah dibangun itu. Banyak orang kerja siang malam hanya untuk mencari berkat. Tetapi bagi setiap orang percaya, berkat tidak salah kita cari. Tetapi apakah kita masih ada di dalam panggilan Tuhan yang menjadi esensi hidup kita ini? Kristus menjadi pondasi di dalam kehidupan kita ini. Lot dia sedang mengejar berkat. Dia sedang mengikuti berkat. Abraham, ia percaya, dia sangat berbeda. Ia percaya kemanapun dia pergi, Tuhan akan menyertai hidupnya dan memberkati. Sangat-sangat berbeda. Tuhan Lot tetap berjalan, tetap ada, tetap berdiri di dalam janji Tuhan. Sehingga bukan menjadi masalah bagi Abraham kemanapun dia pergi. Asal ada Tuhan, maka itu sudah cukup. Asal ada Tuhan bersamanya, asal dia hidup bersama dengan Tuhan, pasti terpelihara. Saudara, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang menjadi sulit. Kesulitan sedang terjadi di mana-mana. Tetapi apakah kita memiliki prinsip yang sama dengan Abraham? Asal hidupnya bersama dengan Tuhan, asal hidupnya masih memegang teguh janji Tuhan, maka Tuhan tetap akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara kita apapun keadaan kita. Kita akan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita terus mengejar berkat? Apakah kita terus terobsesi dengan berkat-berkat lahiriah? Hati-hati. Kalau kita mempunyai karakter seperti ini, maka kita akan mudah terjebak dalam perangkap-perangkap materi. Mudah terjebak. Dan kita akan mudah meninggalkan Tuhan.
kita akan mudah bergantung kepada keadaan. Tentu kita akan mudah terombang-ambingkan dengan kekhawatiran. Sebab itu mari kita percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang memberi berkat. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan mencukupi setiap keperluan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhannya Yakub. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Allah yang sama yang kita sembah. Kalau Allah sanggup memelihara Abraham, maka Allah juga sanggup memelihara setiap kita. Karena itu mari kita percaya dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari di tengah-tengah kondisi seperti ini, marilah kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa berkat itu akan mengikuti kita. Tuhan akan membuat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, kemanapun kita pergi. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 berkata demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, inilah ciri orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya akan diikuti oleh kebajikan dan kemurahan yang dari Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan demikian. Biarlah kita jangan menjadi orang yang mengejar berkat, terobsesi dengan perkara-perkara materi saja. Dan kita tidak pernah memperhatikan hal-hal rohani di dalam hidup kita ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu melimpahkan berkat-Nya dimanapun kita berada. Kalau Tuhan di pihak kita, sebenarnya enggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, tentu kita akan selalu merasa cukup. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan itu baik. Dia disebut sebagai Bapa yang baik. Disebut sebagai Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Dan Tuhan itu selalu mengerti setiap keperluan kita. Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang menjadi keinginan hati kita. Apa yang kita perlukan Tuhan itu tahu. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Nyawanya saja diberikan kepada kita. Apalagi setiap kebutuhan kita. Kalau hal rohani saja Tuhan itu peduli. Perkara-perkara rohani Dia sediakan. Saya percaya bahwa perkara-perkara jasmani pun Tuhan sanggup memberkati kita. Sebab itu, mari Tuhan, firman Allah ini mengingatkan kita. Janganlah takut. Pandanglah kepada Tuhan. Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Dia yang memberkati kita. Saudara, jangan jauh-jauh dari janji Tuhan. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Jangan jauh-jauh. Mendekatlah kepada Tuhan. Dekat-dekatlah dengan Tuhan.
Karena dengan demikian, maka kita akan menjadi orang yang dikejar oleh berkat. Dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saudara kita nyanyikan Mengejar Hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, nyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Saudara, pujian ini mengingatkan kita mengejar hadir-Mu, mengejar kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang paling utama. Banyak orang mengejar sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Bahkan banyak orang sedang mengejar berkat-berkat. Berkat bisa berbicara tentang kesuksesan. Berkat bisa berbicara tentang hal-hal secara lahiriah. Memang kadang-kadang kita sukses ketika kita mengejar berkat itu. Tetapi ingat, semakin kita mengejar, maka kita akan semakin kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Abraham memberikan sebuah contoh yang sangat luar biasa. Dia tetap tinggal di dalam janjinya Tuhan. Dia tetap membangun relasi dengan Tuhan. Dia menghargai setiap panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya Abraham dia dikejar oleh berkat. Dia menjadi berkat. Saudara, dalam hidup kita ini pun sebenarnya prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan itu sama. Ketika kita tetap dekat di dalam janji Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersama dengan Tuhan, Tuhan bukan hanya mencukupi setiap keperluan kita, tetapi Tuhan akan terus menambahi sukacita kita, damai sejahtera kita, kekuatan kita. Bahkan apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan memberikan keberhasilan. Karena kita tidak mengejar yang namanya berkat. Berkat yang mengejar kita. Sebab itu saudara, mari pada siang hari ini
Mari kita kembali kepada Allah yang memberkati kita. Apakah kita masih percaya kepadanya? Apakah kita masih berpegang teguh kepada janji-janjinya? Apakah dia masih menjadi pondasi di dalam hidup kita ini? Kalau itu masih ada di dalam diri kita, apa yang kita khawatirkan? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Tuhan siap untuk menolong kita. Saudara kasih Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, biarlah kita memiliki rasa cukup. Cukup bagi kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Cukup bagi kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada ketika Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan mengalami banyak hal. Dan biarlah itu menjadi komitmen kita, komitmen di dalam hidup kita ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Sebagaimana janji firman-Mu kepada kami, Tuhan berjanji akan memberkati setiap kami. Bukan kami yang mencari berkat. Ajar kami terus berdiri di dalam janji-janji firman-Mu. Ajar kami terus berdiri di dalam pondasi iman kami, di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Saya percaya Tuhan, jika kami mengutamakan Engkau, maka Tuhan akan memberkati setiap kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk selalu kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, setiap situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, apapun situasi itu, biarlah kiranya Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Tuhan, mari kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan mereka. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai jemaat biasa, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Kiranya Tuhan Kau tetap memberkati setiap kami. Berkati kami dengan sukacita, berkati kami dengan damai sejahtera. Berkati kami Tuhan dengan setiap firman-firman-Mu. Supaya hidup kami selalu ada damai sejahtera, ada kekuatan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, kami yang di dalam kekurangan, kiranya Tuhan mencukupkan. Kami yang di dalam kekhawatiran, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan. Kami yang di dalam ketakutan, Tuhan berikan kami penghiburan. Kami yang sedang di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kami kepastian Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Allah sudah memberkati setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu, ya dan amin. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, mari terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih yang tak terbatas dari Allah Bapa, kebaikan dan anugerah dari Allah Anak, kekuatan, damai sejahtera dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.